Sebagian orang ada beranggapan jika Palestina menang dari Israel atau bangsa Yahudi, maka pertanda kiamat sudah sangat dekat. Selepas itu, makhluk pembohong besar Dajjal pun akan keluar dari tempat persembunyiannya. Benarkah demikian? Simak jawaban selengkapnya dalam bahasan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusannya, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Tidak akan terjadi hari kiamat kubro hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kelak orang-orang Islam di seluruh dunia akan membunuh orang-orang Yahudi sampai-sampai mereka bersembunyi di balik batu dan pepohonan. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh ia." Kecuali hanya pohon Ghorqad yang tidak memberikan informasi kepada kaum muslimin kala itu, karena ia termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir nomor 7427. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian kaum muslimin memerangi Yahudi." Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, "Wahai muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah ia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Al-Jami' nomor 7414. Sahabat beriman, hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi dari segi kekuatan sanadnya termasuk hadis sahih tanpa ada perbedaan pendapat. Dan ini termasuk dari tanda-tanda kenabian dan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait hal yang akan terjadi di masa mendatang. Namun sahabat beriman, ada hal yang kurang kita sadari selama ini, yaitu bahwa hadis ini baru terasa relevan di zaman sekarang ini saja. 14 abad yang lalu, histori bangsa Yahudi tidak seperti yang kita saksikan sekarang ini. Mereka belum lagi menjadi sosok negara superpower, punya kekuatan besar dan ambisi yang besar. Eksistensi umat Yahudi dengan negara Israelnya belum muncul sepanjang 14 abad itu. Keberadaannya baru mencolok di abad 20 ini atau abad 14 Hijriah. Dalam sejarah Islam, nyatanya orang Yahudi justru selalu berada di bawah perlindungan negeri-negeri Islam. Komunitas Yahudi selalu dimusuhi oleh semua bangsa dan negara sepanjang sejarahnya. Dan menyedihkan lagi, komunitas Yahudi pun pernah dibunuh oleh Nazi di Jerman di masa kekuasaan Adolf Hitler. Nyaris sama sekali tidak ada tempat buat umat Yahudi kecuali negeri Islam berbaik hati untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan mereka pun aman bila tinggal di wilayah khilafah Islam, karena hukum Islam melarang memerangi ahluz zimmah atau kafir zimmi. Salah satu penguasa yang anti-Yahudi adalah Spanyol Kristen. Saat itu, Spanyol dikuasai oleh rezim Katolik. Bukan hanya umat Islam yang diusir, tetapi termasuk juga kalangan Yahudi. Tidak ada satupun tanah di dunia ini yang mau menampung bangsa ini, kecuali penguasa Muslim di Turki Utsmani. Maka selama 14 abad itu, hadis ini cukup mengherankan umat Islam. Bagaimana mungkin umat Islam yang selama ini melindungi bangsa Yahudi serta mengharamkan darah mereka,
lantaran mereka termasuk ahluz zimmah, tiba-tiba akan memerangi Yahudi sampai mati. Bahkan batu dan pohon sekalipun akan memerintahkan umat Islam untuk membunuh mereka. Sahabat beriman, teka-teki hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 ketika komunitas Yahudi dunia melakukan agresi, penjajahan dan pencaplokan sebuah negara Islam merdeka, yaitu di Palestina. Dan pada tahun 1967 semakin jelas lagi hadis ini. Ternyata komunitas Yahudi yang selama 14 abad hidup di bawah perlindungan, asuhan dan kerahiman umat Islam tiba-tiba berubah menjadi serigala liar yang mengakibatkan perang antara Arab dan Israel. Barulah di masa sekarang ini hadis ini menjadi lebih punya arti setelah terkuaknya misteri itu. Ternyata Yahudi yang selama ini hidup di bawah asuhan dan kasih sayang umat Islam tiba-tiba jadi bangsa yang buas pembantai ribuan nyawa tak berdosa. Dan menarik untuk diperhatikan sahabat, bahwa Yahudi sudah mempersiapkan apa yang mereka dapat di masa sekarang ini sudah sejak lama. Bahkan ada yang mengatakan sejak ribuan tahun yang lalu. Konon terbentuknya negara-negara superpower, penjajahan barat atas dunia timur, naiknya para pejabat di masing-masing negara adidaya, semua itu tidak lepas dari skenario mereka. Inggris di masa lalu dan sekutunya di masa sekarang tidak lain hanyalah alat yang sudah disiapkan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara Israel atau Israel Raya. Sahabat beriman, selain terkuaknya misteri hadis yang telah kita sebutkan tadi di abad 14 Hijriah ini, hadis ini sangat tegas menyebutkan kepastian kehancuran bangsa pengingkar Allah dan Nabi ini. Bahkan pohon dan batu pun yang sebenarnya sebuah benda mati akan ikut membantu umat Islam dalam menumpas mereka nanti. Karena itu, hadis ini juga menjadi penghibur derita, pelipur lara, dan pembangkit harapan buat umat Islam yang sempat merasakan kebengisan Yahudi secara lebih nyata. Bahwasanya Israel atau bangsa Yahudi nanti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah kepastian, karena yang menjelaskannya langsung adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal ini sebagai salah satu dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, dan menarik juga di dalam hadis itu Rasulullah juga menyebutkan sebuah pohon yang bernama gharqad. Gharqad sendiri adalah jenis tanaman semak belukar yang mempunyai duri yang tingginya 1 hingga 4 meter. Dan tercatat, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon itu, yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon gharqad, antara lain penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Selain itu, penanaman pohon juga dilakukan di tempat lainnya, di beberapa pemukiman di wilayah penduduk Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga gharqad itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini. Palestina, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam, kelak akan menjadi negeri tempat bertarungnya Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal, hingga berhembusnya angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Kelak Nabi Isa diturunkan Allah di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan membunuhnya di pintu Lord atau Palestina. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an, yang artinya saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, tepatnya di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau darinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang.
Kemudian Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu lor lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia pun mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Sementara Dajjal akan turun pertama kali di wilayah Asbihan atau yang menyebut juga dengan Isfahan atau Khurasan, sebuah wilayah yang terletak di ujung timur laut Iran. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 70.000 orang-orang Yahudi dari Asbihan akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka pun mengenakan jubah tebal dan bergaris. Meski dalam riwayat lainnya menyebutkan jumlah orang Yahudi dari Asbihan menjadi pengikut Dajjal sebanyak 80.000 dengan mengenakan topi perang. Setelah itu, Dajjal kemudian akan singgah di setiap kampung kecuali Makkah dan Madinah, karena para malaikat menjaga dua kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud as-Saqafi. Kemudian Isa bin Maryam mencari Dajjal lalu membunuhnya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 166 dan Imam Muslim nomor 2940. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi, dan setelah itu Allah subhanahu ta'ala mewafatkannya. Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan, kelak makam Nabi Isa akan didekatkan dekat makam Rasulullah dan dua sahabat lainnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, dan jadilah kuburan Nabi Isa sebagai kuburan yang keempat. Dan pembunuhan terhadap Dajjal, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa bin Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Sahabat Syafar rahimakumullah, demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah keilmuan dan keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pembahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.